Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess, di mana penentuan perubahan entalpi reaksi itu ada 4. Yang pertama, penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan eksperimen. Yang kedua, berdasarkan hukum Hess. Yang ketiga, berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Dan yang keempat, berdasarkan data energi ikatan. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi pada berdasarkan hukum Hess. Coba lihat LKS pada halaman 38, contoh penerapan. Di sana ada data. Diketahui data entalpi reaksi sebagai berikut. Terdapat 3 reaksi. Kemudian, pertanyaannya adalah hitunglah entalpi pembentukan CaOH 2 kali. Jadi yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan CaOH 2 kali. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menyederhanakan, menyetarakan reaksi, dan menyesuaikan delta H-nya. Yang kedua, menghilangkan unsur atau senyawa antara reaktan dan produk. Dan yang ketiga, jumlahkan reaksi dan delta H-nya. Karena yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan, maka hasil akhir dari reaksinya adalah pembentukan dari CaOH 2 kali. Namanya reaksi pembentukan. Dia berasal dari unsur yang direaksikan dengan unsur menjadi satu senyawa. Kita beralih ke langkah-langkahnya, yaitu menyederhanakan, menyetarakan reaksi, dan menyesuaikan delta H-nya. Kita lihat reaksi yang pertama. Ca memiliki koefisien sebanyak 2, O2 memiliki koefisien 1, CaO memiliki koefisien 2, dan reaksi ini memiliki delta H sebesar negatif 1270,3 kJ. Yang pertama kita lakukan adalah menyederhanakan. Jadi, untuk menyederhanakan reaksi ini, dibagi dengan angka yang sekiranya koefisien itu menjadi kecil. Nah, kita memiliki koefisien yang besar ini, yaitu adalah 2. Kita ubah koefisiennya menjadi kecil menjadi 1. Koefisien Ca menjadi 1. Diapakan berarti? Koefisien Ca ini 2 dibagi dengan 2. O2 juga dibagi dengan 2. CaO juga dibagi dengan 2. Sehingga reaksi ini dibagi menjadi 2. Nah, karena reaksi dibagi menjadi 2, maka delta H-nya juga dibagi dengan 2. Menjadi seperti ini. Nah, jadi reaksinya ini lebih sederhana dari ini. Yang awalnya Ca ini memiliki koefisien sebanyak 2, jika setelah disederhanakan menjadi 1 koefisiennya. Hal ini berlaku dengan reaksi yang kedua. Jadi reaksi yang kedua ini dibagi 2. Karena reaksinya dibagi 2, maka delta H-nya juga dibagi 2. Kemudian lihat reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga ini koefisiennya sudah sama-sama 1 dan reaksinya sudah juga setara. Maka kalau reaksinya sudah setara, tinggal kita pindahkan tanpa diapa-apakan. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Yaitu menghilangkan unsur atau senyawa antara reaktan dan produk. Bagaimana cara menghilangkan unsur atau senyawanya? Kita lihat unsur atau senyawa yang sama antara reaktan dan produk. Jika sama, kita coret. Ca, di produk apa ada? Gak ada, di skip. O2, di produk apa ada? Gak ada, berarti di skip. H2, di produk ada? Gak ada juga, berarti di skip. O2 di atas gak ada, berarti di bawah tentunya juga gak ada. Terus
CaO di produk apa ada? Oh, ternyata ada. Jadi coret. Kemudian H2O. H2O di produk ada? Ada. Coret lagi. Jadi, untuk menghilangkan unsur atau senyawa antara reaktan dan produk, cari unsur atau senyawa yang sama. Yang sama itulah kemudian yang dicoret. Setelah mencoret atau menghilangkan unsur atau senyawa antara reaktan dan produk, maka jumlahkan reaksinya. Tentu juga dengan delta H-nya. Reaksi dan delta H-nya dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkan reaksinya? Tulis sisa yang sudah dicoret. Artinya menulis unsur atau senyawa yang tersisa. Pada bagian reaktan yang tersisa adalah Ca, H2, dan O2. Nah, berikut. Bu, kenapa O2-nya ini ada setengah, O2-nya ini ada setengah? Kenapa ini jadi 1? Karena O2 setengah ditambah setengah sama dengan 1, sehingga O2 ini memiliki koefisien 1. Kemudian pada bagian produk, senyawa yang tersisa adalah CaOH 2 kali, maka langsung ditulis sisanya, CaOH 2 kali. Bagaimana dengan delta H-nya? Tinggal kita jumlahkan. Tentu kita harus mengerjakan terlebih dahulu bagaimana hasil dari pembagian ini. Negatif 1270,3 dibagi 2, negatif 571,5 dibagi 2. Kemudian jika sudah mendapatkan hasilnya, tinggal dijumlahkan ketiga-tiganya. Dihasilkan delta H-nya adalah negatif 1403,3 kJ. Jadi, entalpi pembentukan CaOH 2 kali pada reaksi berikut memiliki entalpi reaksi pembentukan sebesar negatif 1403,3 kJ. Nah, demikian pembahasan penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup WA atau ditanyakan langsung ke saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.